Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang kembali di Gereja GPDI Shekinah Geraha Harapan. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita selama 1 minggu. Sampai kita kembali lagi di hari Minggu ini. Sebelum ibadah kita dimulai, kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Untuk ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapa kami yang baik, Tuhan urapi ibadah kami ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami akan memuliakan nama Tuhan. Kami akan meninggikan nama-Mu Yesus. Dan kami akan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tibakan dengan selamat sampai di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan dan jemaat yang sudah datang juga ya Bapa. Kami datang ke tempat ini ya Bapa. Yang sakit pada hari ini Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan dan bebaskan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Siapkan hati Bapak Ibu untuk kita menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan-Mu Yesus, Yesus, Yesus. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Kami akan bawa semua persembahan kami kepadamu Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami ya Bapa. Persembahanku ini
syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir Tuhan sebagai persembahan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku syukurku melalui pujian. Takkan pernah kami bawa, oh takkan pernah ku bawa selain yang terbaik Tuhan. Kami akan mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Yesus, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, terimalah, Yesusku, terimalah korban syukur kami Tuhan, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa, yes Tuhan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir Tuhan, yang mengalir di hati
sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Oh, haleluya. Sembah Dia. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Sembah Dia. Oh, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Lepaskan roh saudara, lepaskan di dalam nama Yesus. Ada kemenangan pagi hari ini. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Sembah Dia. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Engkau sudah ada bersama dengan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami mau melakukan bagian kami yang terbaik ya Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Oh, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik Tuhan. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Yesus. Ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu Yesus. Segenap hatiku, oh, dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku, segenap
terbaik bagimu. Hatiku dan setiap jiwaku, hatiku dan setiap jiwaku, dan setiap jiwaku, setiap hatiku, hatiku. Dan setiap jiwa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terbaik, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Haleluya. Kita akan memuji nama Tuhan. Ku kan bangkit. Yes. Woo. Haleluya. Kami kan bangkit Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kita semua umat pilihan Allah, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kan kita dari awal. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang lah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut. Yes. Semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya, lakukan bangkit, bukan bangkit. Yes. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Tepuk tangan di atas kepala. Nyatakan kemuliaan. Ayo mari tepuk tangan Bapak Ibu. Sama-sama ya, sama-sama lutut bertelut, sama-sama. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. 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 Yeay, haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Woo. Praise the Lord. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju,
nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Di atas segalanya. Nama Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Sekali lagi yang keras, nama Yesus. Yesus di atas segalanya. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Masih semangat? Haleluya. Kita nyanyikan pujian lagi. Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Selamanya Tuhan. Selamanya. Selamanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita yang pertama. Dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah hadirat-Mu, sukacita, damai sejahtera yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini. Saatnya anak-anak-Mu akan memberikan Tuhan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Silakan yang bertugas. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopang kami ya Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami datang daripadamu Tuhan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatan kami ya Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan berseru. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang, mari jemaat saja katakan, ku pandang wajah-Mu, dan berseru, Amin, Tuhan. Ya benar Bapak.
pegang tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan ya Bapa. Haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Kau ya Tuhan, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Engkaulah yang kami miliki satu-satunya Tuhan. Engkaulah harta kami satu-satunya Tuhan Yesus. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Sebab kami tidak mampu sendirian Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau selalu serta kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan belajar sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu menguasai kami. Roh Kudus-Mu menguasai kami ya Tuhan. Yang membuka semuanya Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat dan Engkau ajaib Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan, belajar tentang firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, hari ini diberkati. Amin. Penyertaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Sampai saat detik ini, hari ini, bagaimana kita ada, itu karena kasih kemurahan dan kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, sebagian tentang firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan yang 13. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan perjalanan ke Israel, Bapak Ibu, kita akan diajak masuk ke kota Yerusalem. Dan di sana kita akan diajak juga ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun di salah satunya itu ada yang namanya Gereja Doa Bapa Kami. Jadi
gereja doa Bapa kami itu ada beberapa terjemahan dari doa Bapa kami dari seluruh berdalam berbagai bahasa maksud saya. Jadi ada bahasa Karo, bahasa Batak Toba, bahasa Jawa, bahasa Minahasa. Mungkin contohnya bisa kita lihat di slide. Nah seperti ini adalah bahasa Javanese, Jawa. Jadi kebetulan puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu saya boleh dikasih kemurahan oleh Tuhan untuk menginjakkan kaki saya di gereja doa Bapa kami. Dan menurut keterangan dari guide di sana bahwa gereja ini didirikan di tempat di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan tentang doa Bapa kami. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita lanjut dalam firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita, dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua kategori orang percaya, yaitu satu, orang percaya yang tidak suka dengan berdoa. Yang kedua, orang percaya yang suka dengan berdoa. Nah, mari kita baca firman Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita coba bahas satu persatu. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di Bapa kami. Jadi ketika kita berdoa, seluruh orang percaya berdoa, kita panggil dengan nama Bapa kami. Kita semua. Jadi ada suatu unity, kesatuan. Betul? Jadi saya, istri dan anak saya berdoa di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian juga berdoa di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau mungkin orang percaya yang lain berdoa. Mereka panggil Bapa kami. Ketika kita apapun yang kita doakan, apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara seiman yang lain doakan, mungkin sesuatu yang didoakan itu, apapun yang kita minta, misalkan saya minta sesuatu kepada Tuhan. Mungkin Tuhan bicara kepada orang lain, orang percaya yang lain. Suruh perintahkan, tolong apa yang hambaku doakan yang di tempat lain itu. Diperintahkannya saudara seiman kita, seorang percaya yang lain, untuk menolongnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan kita tidak kurang panjang untuk menolong. Amin. Jadi ketika kita apapun yang kita doakan, jawabannya sebetulnya ada di dalam orang percaya juga. Jadi ketika seseorang berdoa, meminta sesuatu,
Ada orang percaya yang lain diperintahkan Tuhan untuk menggenapi apa yang didoakan oleh saudara kita. Itu maksud saya. Paham Bapak Ibu? Kira-kira? Jadi begini, misalkan saya berdoa, Tuhan tolong beri jalan keluar, misalkan supaya saya dapat pekerjaan. Ada saudara kita seiman yang lain, orang percaya juga, ketika dia berdoa, dia mendengarkan suara Tuhan, tolong terima anakku si Petrus ini di tempat pekerjaan, di tempat perusahaan. Itu maksud saya. Itu yang saya katakan tadi adalah unity, suatu kesatuan umat Tuhan. Makanya disebut Bapa kami yang di surga. Dan tangan Tuhan juga tidak kurang panjang untuk menolong lewat orang lain, orang yang tidak percaya maksud saya. Contohnya Nabi yang mengalami kekeringan. Bapak Ibu, siapa Nabi siapa? Nabi Elia atau Elisa? Elia. Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia. Burung gagak ini adalah orang yang di luar orang percaya. Bisa Tuhan perintahkan itu. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan supaya setiap orang yang percaya saling tolong-menolong. Itu intinya. Jadi ketika seseorang berdoa, ada orang lain percaya, diperintahkan Tuhan untuk menolong orang yang berdoa tersebut. Bapa kami itu merupakan ungkapan kebersamaan bahwa orang percaya mempunyai Bapa yang sama. Bapa kita sama. Amin. Yang kita panggil di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah selanjutnya, dikuduskanlah namamu. Kita bahas satu-satu. Dikuduskanlah namamu. Firman Tuhan pernah mungkin Bapak Ibu dengar, pernah kita juga dengar, pernah kita juga baca. Hendaklah kamu kudus sebab Tuhan Allahmu kudus. Betul? Nah, berarti menguduskan nama Allah tidak mengubah Allah menjadi sesuai dengan keinginan kita. Sebab firman Tuhan jelas. Supaya kita kudus sebab Allah kita kudus. Tidak dibalik. Apa yang menjadi kehendak kita supaya Tuhan lakukan. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berdoa, hendaklah kita berdoa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kemauan kita supaya Tuhan lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu apa kehendak Tuhan supaya kita bisa doakan? Baca firman Tuhan. Lagi-lagi, baca firman Tuhan. Baca kitab suci. Supaya kita tahu apa yang harus kita doakan, supaya doa tersebut tidak melenceng dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya.
Seperti Tuhan kita Yesus ajarkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Seandainya cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Jelas. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian, setiap kita orang percaya, ketika kita melakukan firman, kita adalah menggenapi firman. Ketika kita berdoa pun harus menggenapi firman, melakukan firman. Itu maksudnya. Jadi di samping kita belajar dan kita dengar, kita tahu tentang firman Tuhan, ada yang harus kita perbuat, yaitu melakukan firman. Sekali lagi firman Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Jadi hanya kehendak Tuhan yang jadi terhadap kehidupan kita. Baik itu melakukan firman, baik itu berdoa. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pasti Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita naik dan bukan turun. Itu udah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah apa yang kita minta hendaklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman-Nya. Itu sudah pasti. Jadi ketika kita berdoa, melenceng dengan jauh dari firman Tuhan, jangan harap doa kita akan digenapi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kerajaan Allah merupakan keadaan di mana Allah itu hadir. Betul? Dan memerintah di sana. Kerajaan Allah sudah datang Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, kerajaan Allah sudah datang. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Raja yang luar biasa. Amin. Raja segala raja. Kerajaan Allah sudah datang. Tetapi belum dinyatakan sempurna. Masih terus menerus menuju kepada kesempurnaan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Berdoa supaya kerajaan Tuhan itu datang. Maksudnya adalah kita mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menjadi Raja seutuhnya dalam kehidupan kita. Kita dikendalikan oleh seorang Raja yang luar biasa. Itu maksudnya. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus kerajaan-Mu datanglah. Supaya Tuhan Yesus memerintah seluruh aspek kehidupan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan wajib digenapi dan harus digenapi. Karena penggenapan itu Tuhan memakai orang-orang percaya. Amin. Tuhan pakai kita semua
untuk menggenapi setiap firman-Nya. Contohnya seperti firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima. Itu harus tergenapi di dalam orang percaya. Amin. Lebih baik mana, memberi atau menerima? Bapak Ibu Saudara sekalian pernah dengar firman Tuhan ini kan? Itu harus tergenapi. Lebih baik kita tangan di atas daripada begini, betul? Tidak enak begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak enak. Amin. Kita harus menjadi berkat. Amin. Itu maksudnya. Supaya firman Tuhan digenapi dalam diri kita. Ketika orang menjadi berkat, pasti dia diberkati. Nggak mungkin orang menjadi berkat kalau dia tidak ada punya apa-apa. Tapi puji Tuhan, yang kita miliki adalah Tuhan Yesus yang punya segalanya. Ketika kita miliki Tuhan Yesus, maka kita miliki segalanya. Amin. Amin. Karena Tuhan yang punya segalanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Kita akan jadi berkat semuanya. Amin. Yang di sini semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan. Lanjut, ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua pasti Tuhan cukupkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang disebut Tuhan yang mencukupkan. Jehovah Jireh. Betul? Begini Bapak Ibu, ada kisah seorang hamba Tuhan, yaitu Abraham. Abraham punya anak dari namanya ibu Sarah, betul? Namanya Ishak. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan bilang kepada bapak kita Abraham untuk mengorbankan anaknya tersebut, betul? Baru anak lahir yang dia idam-idamkan, yang dia harap-harapkan, disuruh Tuhan untuk dipersembahkan. Tuhan, Abraham nurut saja. Nurut dia. Lalu dipersiapkannya keledai, berikut kayu api. Ya kan? Ishak nanya, mana korbannya? Udah jalan saja. Sampai ke Gunung Muria, betul? Gunung Muria. Ishak nanya lagi, mana korban sembelihannya? Sudah, bujangnya suruh tunggu di bawah. Abraham dan Ishak naik ke atas. Dipersiapkannya mezbah untuk Tuhan. Lalu sesuai dengan perintah Tuhan, bersiaplah Abraham untuk menyembelih Ishak. Tetapi puji nama Tuhan, Tuhan datang dan melarang. Tengoklah ke sebelah kanan, ada domba yang tersangkut. Betul? Maksudnya adalah pertolongan Tuhan itu, penyediaan Tuhan, Tuhan mencukupi kita itu tidak jauh Bapak Ibu sekalian. Tinggal menoleh ke kanan, ada berkat Tuhan cukupkan untuk dibuat persembahan. Betul? Artinya apa? Korban bakaran itu disediakan oleh Tuhan. Korban itu dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Saat ini kita beri persembahan. Bukan dari 100% penghasilan kita.
tetapi sebagian. Betul? Maksudnya adalah Tuhan cukupkan segalanya. Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan tidak jauh-jauh. Itu yang disebut unity, persatuan. Sesama orang percaya, orang dekat. Amin. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Rasul Paulus pernah katakan, Tuhan memberikan jauh apa yang kita doakan. Betul? Ketika kita minta kesembuhan, Tuhan beri kesembuhan, umur panjang. Amin. Dia kasih lebih. Tuhan kita kasih lebih. Kasih lebih, itu udah pasti. Jauh apa yang kita doakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan, amin. Tuhan yang menyediakan. Kita tidak perlu khawatir, amin. Mulai sekarang kita tidak perlu khawatir. Apapun keadaan dunia ini, minyak goreng langka, tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, walaupun minyak goreng langka, kita menggoreng, ibu-ibu saudara sekalian menggoreng dengan mentega. Mentega dong. Mentega kan bisa buat goreng, Bapak Ibu saudara sekalian. Betul? Lebih mahal. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan cukupkan. Di rumah Bapak Ibu sekalian pasti masih bisa goreng kan? Walaupun langka katanya, tapi masih bisa goreng. Haleluya. Tuhan cukupkan. Tuhan penuhi. Amin. Dia kasih lebih apa yang kita minta. Itu firman Tuhan. Tadi di atas tadi kita bilang, sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang kita doakan. Itu firman Tuhan. Dia kasih lebih apa yang kita doakan. Luar biasa kan Tuhan kita? Walaupun dia suruh kita untuk berdoa sesuai kehendaknya, tetapi kehendaknya itu luar biasa buat kita. Amin. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian berdoa sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus katakan, seandainya cawan ini lalu daripadaku, coba ketika Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, bagaimana? Semuanya lewat. Amin. Tetapi puji nama Tuhan, kita semua diselamatkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ayat yang 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini agak berat. Berat tidak? Berat. Karena mengampuni itu bukan hanya sekedar kata-kata. Aku mengampuni dia. Bukan. Seluruhnya. Kalau orang itu punya hutang, hutangnya lepas. Itu mengampuni Bapak Ibu. Amin. Belum. Hal mengampuni adalah melepaskan segala sesuatu yang mengikat diri kita. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melepaskan pengampunan kepada orang, itu kita memberkati diri kita. Betul? Amin. Kita memberkati diri kita Bapak Ibu. Karena kalau kita mengampuni orang, Bapak kita mengampuni kita. Dalam arti kata begini, kalau kita melepaskan beban orang, kan beban itu. Jadi orang bersalah kepada kita itu kalau kita tetap tidak mengampuni dia, itu beban buat dia. Beban. Tetapi kalau kita lepaskan pengampunan, beban dia hilang. Dan Tuhan berjanji akan mengampuni kita
beban kita lebih daripada hilang. Betul? Masuk nggak logikanya? Firman Tuhan itu masuk logika Bapak Ibu sekalian. Kalau kita fokus terhadap utang orang, misal utangnya 5 juta, ya kita fokus di 5 juta itu. Mungkin kita tidak tahu bahwa Tuhan akan memberkati kita lebih daripada 5 juta. Itu maksudnya. Amin. Susah memang. Karena fokus kita cuma uang yang kecil. Tuhan akan memberkati kita lebih. Bahkan 100 juta, 1 miliar. Tapi karena kita fokus sama 5 juta, ya udah. 5 jutanya nggak dapat, bahkan mungkin bisa jadi. Berkat Tuhan yang gede pun nggak dapat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ketika kita mengampuni orang, maka Tuhan akan mengampuni kita, itu maksudnya. Hendaknya kita fokus yang lebih besar, amin. Fokus yang lebih besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang punya segalanya. Amin. Haleluya. Susah memang. Saya pun juga belajar sebetulnya. Bukannya saya ini so jadi malaikat gitu, bukan. Belajar. Karena kita harus menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan harus tergenapi dalam kehidupan kita, amin. Itu kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang harus jadi. Bukan kehendak kita. Itu maksudnya. Kehendak Tuhan yang harus jadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita jadi berkat? Kalau kita tidak diberkati. Ya kan? Kalau kita fokus yang kecil, yang gede kelewat. Mungkin kalau yang berutang saudara, mungkin ya masih bisa kali ya. Contohnya kayak saya kemarin itu, saudara saya berutang, ya udah relain aja, karena memang kayaknya dia nggak bisa. Udah beban dia kita lepaskan. Beban kita yang gede dilepaskan oleh Tuhan. Tapi kalau orang lain mungkin yang susah kali ya. Tapi puji nama Tuhan, kita sama-sama belajar. Amin. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Maksudnya gini Bapak Ibu. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Berarti kita belum ada di dalam pencobaan. Betul? Kan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kita belum ada di dalam pencobaan. Betul? Belum. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, kekuatan kita. Dia tidak mungkin membawa kita ke dalam pencobaan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi kita, artinya apa? Kita belum ada di dalam pencobaan. Belum. Tuhan tahu kekuatan kita. Itu maksudnya. Tuhan tahu kelemahan kita. Kalau bapak-bapak seperti Yusuf dikerjai oleh tante Potifar, lari. Bapak-bapak juga harus lari. Amin. Jangan masuk ke dalam pencobaan itu. Lari. Betul? Amin. Amin, Pak. Harus lari.
Walaupun mungkin dia glowingnya kayak apa, tapi kita harus lari. Kalau bahasa sekarang kan glowing katanya. Lari kita. Amin. Amin. Lari. Nah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau ini beda. Tadi belum dalam pencobaan, belum. Tetapi kini sebetulnya kita sudah ada di dalam kejahatan, sesuatu yang jahat. Kita sudah ada di dalam penguasaan dunia ini. Itu maksudnya. Kita harus lepas. Segala kedagingan kita harus lepaskan. Itu yang jahat. Segala tingkah laku kita itu yang harus kita lepaskan. Tuhan yang lepaskan, bukan kita. Itu maksudnya. Kita ada di dalam sesuatu yang jahat. Kita harus lepas. Kita harus lepas. Lepas dan lepas. Amin. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian akhir ini dimaksud untuk memuji. Karena Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, betul? Bukan kita. Pujian kita naikkan di hadapan Tuhan. Hanya Dialah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Tuhan kita Yesus Kristus ajarkan supaya kita hendaknya memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa, Bapak Ibu. Ketika nama Tuhan ditinggikan, ada lagunya Bapak Suman ya, ketika nama Tuhan ditinggikan, dia akan menjangkau banyak jiwa. Dia akan bekerja untuk kita semua. Dalam artian dia menjangkau banyak jiwa, kita akan bekerja. Tuhan bekerja untuk kita. Itu maksudnya. Ketika nama Tuhan ditinggikan, di tempat ini, dia bertahta dari segala pujian, penyembahan, maka mukjizat terjadi. Itu maksudnya. Ketika dia bertahta, terhadap pujian penyembahan yang kita naikkan, maka mukjizat terjadi. Dalam hal ini, apa yang kita doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah genapi. Setiap kita yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan. Setiap kita yang mau ngelawan beban berat, Tuhan sudah pulihkan. Asal kita bisa lepaskan beban orang lain. Lepaskan beban orang lain, maka beban kita pun dilepaskan oleh Tuhan. Amin. Ketika nama Tuhan ditinggikan, kita menjadi berkat. Kita bisa memberkati orang. Ketika nama Tuhan ditinggikan, berkat Tuhan tercurah. Bahkan Tuhan perintahkan kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kita. Itu firman Tuhan. Betul? Pernah dengar? Pernah baca? Kekayaan bangsa-bangsa dan perintahkan Tuhan untuk datang kepada kita. Kita naik dan bukan turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah lumbungmu. Itu perintah Tuhan. Itu ada dalam firman Tuhan. Diberkatilah ternakmu. Ternakmu tidak ada yang ternak yang mandul. Dalam arti kata, pekerjaan kita diberkati ketika nama Tuhan ditinggikan. Usaha kita diberkati ketika nama Tuhan ditinggikan. Amin. Setiap tanah yang kau injak dengan kakimu akan menjadi milik pusakamu.
Dalam hal ini, apapun yang kita kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Amin. Amin. Lalu yang terakhir adalah kata amin. Kan ada tuh dalam, sampai selama-lamanya, amin. Amin itu menandakan bahwa kita yakin, kita setuju terhadap kehendak Tuhan. Dan kita amin dan kita setuju, yakin akan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang menjadi, maksudnya kehendak Tuhan digenapi oleh Tuhan lewat kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Mungkin firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya undang pemain musik. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di sorga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap janji-Mu, setiap firman-Mu Kau genapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah gunung batu bagi kami ya Tuhan. Engkaulah pertahanan bagi kami ya Tuhan. Engkaulah milik kami satu-satunya ya Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh berharap. Terima kasih Tuhan akan Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau lah Allah yang hidup bagi kami. Engkau lah penolong bagi kami. Engkau lah Allah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji namamu. Biarlah pujian kami dengan di hadapan-Mu dan menjadi lupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada kami Tuhan. Untuk bisa Tuhan kami memahami kebenaran firman-Mu. Kami bisa berbuat sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Engkau rapi, Engkau ratkan, kami rapi umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati kami dikuatkan. Hidup kami, harapan kami hari kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati lebih dahsyat lagi Tuhan. Biarlah urapan kasih kuasa Roh Kudus yang memberkati setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga anak-anak Tuhan. Biarlah harap Tuhan dalam berkati Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa buat ibu gembala kami Tuhan yang sedang dari luar daerah Tuhan Yesus. Biarlah selalu penyertaan memberikan mereka kesehatan keselamatan Tuhan Yesus. Dan hikmat bijaksana daripada-Mu selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Anak-anak-Mu akan buat persembahan yang kedua dan ketiga Tuhan. Kepada kerajaan-Mu Tuhan. Engkau berkati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan yang berikan. Ajar kami untuk berikan yang terbaik untuk kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati semuanya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cukup dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk firman-Nya Bapak Petrus. Makin diberkati dan makin dipakai dahsyat lebih lagi. Kita akan memberi persembahan kedua dan yang ketiga. Nanti dipersilakan yang bertugas. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan kita. Pernah ia tinggalkan diriku di waktu susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, ya Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan kami. Nah, ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan nama Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih atas pemberian Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Tapi pengumuman kali ini berbeda dari biasanya. Amin. Haleluya. Biasanya kan kalau pengumuman itu dibawakan oleh majelis gereja ya. Nah sekarang kita punya sesuatu yang beda. Kami dari tim multimedia, kita mau berkembang gitu. Jadi kita bikin pengumuman tuh beda dari biasanya. Pengumuman yang kali ini akan kita sampaikan itu melalui video. Belum dimulai nanti ya, sabar ya. Tunggu ya, udah dimulai. Belum. Samuel sabar ya, sebentar ya, tunggu ya. Jangan di play dulu. Nah. Jadi pengumuman ini tuh kita akan lihat, Bapak Ibu akan lihat lewat video yang ada nanti di depan sini. Dan ini nanti kita akan terus kembangkan ke depannya karena ini kan baru uji coba ya. Jadi baru pertama kali kita lakukan. Jadi mungkin kalau ada kesalahan, tulisannya nanti ada yang ke bawah atau nggak ada yang kurang, nanti kita akan perbaiki ke depannya. Ini untuk uji coba supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi koreksi. Amin. Haleluya. Kita akan saksikan video di depan ini pengumuman gereja sepekan ya. Selamat menyaksikan.
Cukup. Oke. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Ini baru uji coba, jadi nanti kita mungkin ke depannya dan seterusnya kita akan kembangin lagi. Jadi mungkin biar nggak bosan ya, jadi majelis terus yang baju. Jadi kita akan bikin video seperti ini untuk pengumuman ke depan gitu. Dan tadi cek, tadi ada tulisan namanya Kak Abednego dan Kak Monica, tapi nggak ada keterangannya kan ya. Nah, saya mau jelasin untuk Kak Abednego dan Kak Monica itu tadi di depan itu untuk penerimaan atau pendaftaran yang mau menjadi pemain musik atau tamborin. Jadi kalau ada anak bapak ibu yang rindu melayani untuk pemusik atau untuk tamborin bisa menghubungi Kak Abednego atau Kak Monica. Kak Monikanya nggak datang gitu ya. Puji nama Tuhan, itu pengumumannya. Dan tadi juga nggak ditulis pengumuman untuk minggu depan. Untuk yang melayani juga ada di warta ya, yang tadi, tapi tadi di pengumumannya nggak ada ditulis. Jadi untuk yang minggu depan, untuk yang melayani ada di warta, untuk WL atau singernya semua ada di warta jemaat sini lengkap ya. Jadi tetap dibawa pulang ya wartanya ya untuk melihat pengumuman. Terima kasih untuk pemberian Bapak Saudara, Bapak Ibu, dan terima kasih juga untuk kehadirannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Osian untuk doa penutup dan doa berkat. Oh, Pak Petrus saja silakan. Mari kita terima berkat, rahmat dan pertolongan dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, damai sukacita penghiburan dari Roh Kudus, dan hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan saja yang mengikuti seumur hidup kita. Dan saat Tuhan Yesus datang kembali kelak, Dia mendapati iman, dan kita bersama-sama Dia kelak dalam kehidupan kekal, yaitu sorga yang mulia. Kita terima berkat ini
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Amin.